Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas AKM 1, akan mempresentasikan mengenai materi Current Liabilities, Provisions, and Contingencies. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan saya memperkenalkan diri dan rekan-rekan saya. Saya Felix Widyadana dengan NPM akhir 157 dan rekan saya M. Robit Gosidi dengan NPM akhir 038. Rekan saya yang kedua Ahmad Ali Atta dengan NPM akhir 131 dan rekan saya yang terakhir Tiger White APG dengan NPM akhir 138. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang liabilitas jangka pendek. Secara sederhana, liabilitas adalah kewajiban masa kini bagi perusahaan untuk menyerahkan sumber daya ekonomi, seperti uang, barang, atau jasa, yang tercipta akibat dari peristiwa atau transaksi di masa lalu. Nah, sebuah kewajiban itu dikategorikan sebagai liabilitas jangka pendek jika memenuhi salah satu dari dua kondisi ini, yaitu yang pertama diharapkan selesai atau dilunasi dalam siklus operasi normal perusahaan. Yang kedua, jatuh temponya dalam waktu 12 bulan setelah tanggal perolehan keuangan. Baik, selanjutnya yaitu jenis-jenis liabilitas jangka pendek. Yang pertama ada utang dagang, saldo yang wajib dibayarkan kepada pemasok atas pembelian barang atau jasa secara kredit dalam perputaran bisnis harian. Lalu jenis yang kedua yaitu utang wesel, yaitu janji tertulis untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu di masa depan. Nah, di sini adalah salah satu contohnya. Lalu yang berikutnya yaitu contoh perhitungannya ya teman-teman. Mungkin bisa dibaca. Ini untuk jurnal-jurnal dari jenis wesel itu sendiri. Mulai dari dalam catatannya hingga pelunasan atau menerima uang di masa depan. Di sini ada semua contoh-contoh jurnalnya. Lalu contoh selanjutnya yaitu ada utang pajak, yang dimana ini meliputi pajak penghasilan perusahaan, pajak penjualan hingga pajak pertambahan nilai yang dipungut dari konsumen untuk nantinya disetorkan ke kas negara. Lalu yang selanjutnya yaitu kewajiban terkait karyawan. Contohnya gaji yang belum dibayarkan, potongan pajak penghasilan karyawan yang belum disetor, hingga hak cuti berbayar yang diakumulasikan oleh pekerja. Lalu selanjutnya yaitu utang jangka panjang yang segera jatuh tempo. Bagian dari obligasi atau pinjaman jangka panjang yang masa pelunasannya masuk dalam kurun waktu 12 bulan ke depan. Lalu selanjutnya utang dividen, yaitu kewajiban perusahaan kepada pemegang saham setelah pihak manajemen atau direksi secara resmi mengumumkan pembagian dividen tunai. Dan yang terakhir ada pendapatan diterima di muka, yang dimana uang ini udah terlanjur diterima dari pelanggan, tetapi padahal perusahaan itu belum menyerahkan barang atau melakukan jasa yang dijanjikan. Contohnya seperti tiket pesawat atau langganan majalah. Penyajian liabilitas jangka pendek. Dalam praktiknya, liabilitas jangka pendek biasanya dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan sebesar nilai jatuh temponya secara penuh. Karena periode waktunya relatif singkat, seringkali kurang dari 1 tahun, perbedaan antara nilai kini dari liabilitas jangka pendek dan nilai jatuh temponya umumnya tidak besar. Jadi, profesi akuntansi seringkali menganggap kelebihan kecil ini sebagai nilai yang tidak material. Akun-akun liabilitas jangka pendek umumnya disajikan setelah liabilitas jangka panjang di dalam laporan posisi keuangan. Dalam bagian liabilitas jangka pendek, perusahaan dapat menyusun akun berdasarkan urutan jatuh tempo, urutan jumlah terbesar ke terkecil, atau berdasarkan prioritas pelunasan. Terkait rincian dan informasi tambahan mengenai liabilitas jangka pendek, itu perlu disampaikan secara memadai untuk memenuhi prinsip pengungkapan penuh. Perusahaan itu harus secara jelas mengidentifikasi liabilitas yang dijamin, serta menunjukkan aset terkait yang dijaminkan sebagai agunan. Jika tanggal jatuh tempo suatu liabilitas itu dapat diperpanjang, maka perusahaan harus mengungkapkan rinciannya. Perusahaan itu tidak boleh mengimbangi liabilitas jangka pendek dengan aset yang akan digunakan untuk melunasinya. Dan bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu dekat itu diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek. Baik, materi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis liabilitas jangka pendek.
Nah, jadi perbedaan antara liabilitas jangka pendek dan jangka panjang itu sangat penting karena memberikan informasi mengenai likuiditas perusahaan. Likuiditas ini dimaksudkan dengan liabilitas yang mengacu pada perkiraan waktu yang dibutuhkan sebelum kewajiban tersebut dibayar. Dengan kata lain, liabilitas yang akan segera dibayar itu diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek, dan perusahaan yang liquid itu memiliki kemampuan yang lebih baik untuk menghadapi penurunan kondisi keuangan serta memiliki peluang yang lebih besar untuk memanfaatkan kesempatan investasi yang muncul. Para analis menggunakan beberapa rasio dasar, seperti arus kas bersih dari aktivitas operasi terhadap liabilitas jangka pendek, serta rasio perputaran piutang dan persediaan. Namun, dua rasio lain yang sering kali digunakan dan akan dibahas pada materi saat ini adalah current ratio dan exit test ratio. Pertama-tama, current ratio. Current ratio adalah perbandingan antara total aset lancar dengan total liabilitas jangka pendek yang dirumuskan sebagai current assets dibagi dengan current liabilities. Rasio ini sering dinyatakan dalam bentuk berapa kali atau times coverage. Kadang-kadang rasio ini juga disebut sebagai rasio modal kerja, karena modal kerja merupakan selisih antara aset lancar dan liabilitas jangka pendek. Namun, current ratio tidak selalu memberikan informasi yang memadai mengenai bagian aset lancar, yang mungkin terikat dalam persediaan yang perputarannya lambat. Dalam hal persediaan, terutama bahan baku dan barang dalam proses, terdapat ketidakpastian mengenai berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengubahnya menjadi produk jadi, dan berapa nilai yang akhirnya dapat direalisasikan dari penjualannya. Oleh karena itu, dengan mengeluarkan persediaan serta biaya dibayar di muka dari aset lancar, dapat diperoleh informasi yang lebih relevan bagi kreditur jangka pendek. Karena alasan inilah, sebagian analis lebih memilih menggunakan acid test ratio. Acid test ratio. Acid test ratio merupakan hubungan liabilitas jangka pendek dengan aset yang paling liquid yaitu kas, investasi jangka pendek, dan piutang. Rumusnya yakni cash ditambah dengan short term investment ditambah dengan receivables dibagi dengan current liabilities. Seperti terlihat pada rumus tersebut, acid test rasio tidak memasukkan persediaan dan biaya dibayar di muka. Untuk mengilustrasikannya, kita dapat melihat pada gambar di bawah ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang kontingensi. Kontingensi akuntansi adalah kondisi di mana suatu aset atau liabilitas muncul akibat peristiwa masa lalu, tetapi kepastian realisasinya bergantung pada kejadian di masa depan. Dalam PSAK 237 atau JIAS 37, aset kontingensi tidak diakui di neraca, sedangkan liabilitas kontingensi hanya diungkapkan dalam catatan laporan keuangan. Selanjutnya ada konsep utama kontingensi. Yang pertama ada provinsi, di mana liabilitas dengan jumlah atau waktu yang belum pasti diakui bila ada kewajiban gini, harus keluar probable dan estimasi andal. Yang kedua ada liabilitas kontingensi, di mana kewajiban potensial akibat peristiwa masa lalu tidak diakui di neraca tetapi wajib diungkapkan. Yang ketiga ada aset kontingensi, di mana aset potensial dari peristiwa masa lalu tidak diakui untuk mencegah pengakuan pendapatan yang belum pasti. Kemudian ada risiko dan tantangan. Yang pertama ada understatement liabilitas, di mana jika kontingensi tidak diungkap, laporan keuangan bisa menyesatkan. Yang kedua ada cookie jar reserves, di mana membentuk cadangan berlebihan yang mengaburkan kinerja perusahaan. Yang ketiga ada kehati-hatian, di mana akuntan itu harus konservatif, hanya mengakui bila benar-benar probable dan terukur. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai provisions atau provisi. Provisi adalah liabilitas yang waktu atau jumlahnya belum pasti. Nah, provisi sendiri ini dilaporkan sebagai liabilitas lancar maupun non lancar. Terdapat jenis-jenis umum provisi. Yang pertama ada provisi litigasi atau provisi gugatan.
Provisi jenis ini berhubungan dengan gugatan yang belum diajukan dan klaim serta penilaian yang belum ditegaskan. Perusahaan itu harus menentukan tingkat kemungkinan gugatan dapat diajukan atau klaim atau penilaian dapat diajukan dan kemungkinan hasil yang tidak menguntungkan. Lalu yang kedua ada provisi garansi, yaitu sebuah janji yang dibuat oleh penjual kepada pembeli untuk memperbaiki kekurangan kuantitas, kualitas, atau kinerja suatu produk. Jika kemungkinan besar pelanggan akan membuat klaim garansi dan perusahaan dapat memperkirakan secara wajar biaya terkait, maka perusahaan harus mencatatnya sebagai beban. Nah, provisi garansi ini ada dua jenis. Yang pertama garansi jenis jaminan, yang kedua ada garansi jenis jasa. Lalu berikutnya ada jenis provisi utang imbalan atau consideration payable. Ini perusahaan sering melakukan pembayaran atau memberikan pertimbangan kepada pelanggan mereka sebagai bagian dari pengaturan pendapatan atau revenue arrangement. Lalu ada provisi dampak lingkungan atau environmental damage. Perusahaan ini harus mengakui liabilitas atau dampak lingkungan ketika telah memiliki kewajiban hukum yang terkait dengan penghentian aset jangka panjang dan ketika dapat memperkirakan secara wajar jumlah liabilitas tersebut. Contoh kewajiban hukum yang memerlukan pengakuan kewajiban namun tidak terbatas pada penonaktifan fasilitas nuklir, pembongkaran, restorasi, dan reklamasi properti minyak dan gas bumi, biaya penutupan, reklamasi, dan pemindahan aset tertentu dari fasilitas pertambangan, biaya penutupan dan pasca penutupan tempat pembuangan akhir. Lalu jenis provisi yang berikutnya ada provisi kontrak merugi. Ini kontrak dengan biaya yang tidak terhindarkan untuk memenuhi kewajiban kontraknya melebihi manfaat ekonomi yang akan diterima dari kontrak tersebut. Biaya yang dapat dihindari dalam kontrak harus mencerminkan biaya neto terendah untuk terbebas dari ikatan kontrak, yaitu yang lebih rendah antara biaya memenuhi kontrak dengan denda atau kompensasi yang dibayar jika entitas tidak memenuhi kontrak. Lalu yang terakhir ada jenis provisi restrukturisasi. Restrukturisasi ini didefinisikan sebagai program yang direncanakan dan dikendalikan oleh manajemen dan secara material mengubah baik lingkup kegiatan usaha entitas ataupun cara mengelola usaha. IFRS itu memberikan panduan khusus terkait biaya dan kerugian tertentu yang harus dikeluarkan dari provisi restrukturisasi. Yang pertama ada cost include employee termination cost relate directly to the restructuring dan lain-lain sebagainya. Lalu ada cost exclude, ada investment in new system, lower utilization of facility, cost of training or relocating staff, dan lain sebagainya.